Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Agung Kurniawan dari kelompok 2 selaku pembaca utama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marsono Eskom Mkom selaku dosen pembimbing mata kuliah testing dan implementasi. Selanjutnya akan saya mulai presentasi kami, diawali dengan pengertian SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Untuk tahapan-tahapan SDLC terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, tahapan perencanaan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang melaksanakan. Yang kedua, tahap analis. Analisis sistem merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Yang ketiga, tahap desain sistem. Pada tahap ini, desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analis. Yang keempat, tahap implementasi sistem. Sebelum implementasi dilakukan persiapan secara matang mengenai perangkat keras, perangkat lunak, ruang, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kelima, tahap pemeliharaan sistem. Tahap pemeliharaan sistem ini mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelancaran, kelangsungan, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Model waterfall atau sistem metode SDLC atau System Development Life Cycle ini disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall. Waterfall ini diperkenalkan oleh Windows pada tahun 1970 dan waterfall ini mempunyai model klasik yang sederhana seperti input dan output. Di sini saya perkenalkan nama saya Pratama Nabi Tubulu dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan memperjelaskan apa itu model Rapid Application Development atau RAD. Adalah strategi siklus hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan, mengembangkan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional atau McLeod 2002. Adapun bagian-bagian dari RAD yaitu 1. Requirement Planning atau perencanaan syarat-syarat. Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa mengarahkan sebagian dari sistem yang diajukan, fokusnya akan selalu tepat pada upaya pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 2. RAD Design Workshop atau Workshop Design RAD. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambar sebagai workshop. Penganalisis dan program dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual design dan pola kerja kepada pengguna.
Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa hari, tergantung dari ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. Selama workshop desain RAT, pengguna merespon prototip yang ada dan menganalisis memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan respon pengguna. Apabila seorang pengembang merupakan pengembang atau pengguna yang berpengalaman, menilai bahwa usaha kreatif ini dapat mendorong pengembangan sampai pada tingkat terakselerasi. Perkenalkan, nama saya Christine Chuanika Saragi. Di sini saya ingin membahas tentang model iteratif. Dalam model iteratif, proses iteratif dimulai dengan implementasi sederhana dari sekumpulan kecil persyaratan perangkat lunak dan secara berulang meningkatkan versi yang berkembang hingga sistem lengkap diimplementasikan dan siap untuk digunakan. Seperti kita lihat di gambar, requirements terdiri dari 3 build yang dimana masing-masing build dimulai dengan desain dan development, kemudian dilanjutkan ke testing dan implementation. Perkenalkan, nama saya Dewi Permata Bukit, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan model-model dalam penerapan SDLC, model spiral. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan model spiral. Model spiral dalam SDLC adalah sebuah metode penggabungan antara interaktif model dengan waterfall model. Nah, dengan peningkatan yang tinggi pada saat analisis resiko yang akan dihadapi. Spiral model ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada saat mengembangkan suatu sistem. Nah, dapat kita lihat dari gambar berikut.